Di awal film ini kita diperlihatkan dengan dua geng anak perempuan dari sekolah yang berbeda, yang sedang berkelahi satu sama lain, hingga dimenangi oleh geng yang diketuai oleh Yongsuk. Kemudian di tempat lain yaitu di dalam kereta api ada tiga laki-laki di mana ketuanya adalah seorang playboy yang bernama Jonggil. Mereka asik bercengkerama dan kemudian bertaruh siapa yang kalah bermain sweet harus berjalan sepanjang gerbong memakai terong di dalam celananya. Hingga terlihat mirip Anu. Mereka berjalan bertiga dari ujung gerbong menuju ke depan. Namun, salah satu dari mereka menggunakan terong sepanjang berjalan. Mereka pun ditertawai dan dipandang jijik oleh para siswi. Namun, ketika melewati para gangster, mereka bersikap sopan karena ketakutan. Haha. Hingga sampai di depan gerbong, ia mengeluarkan terongnya dari celana dan ditertawai oleh siswa segerbong. Namun, terongnya terjatuh ke pangkuan ibu guru yang sedang tertidur lelap dan ia pun sontak kaget berteriak. Junggil pun mau mengambil terongnya namun terpeleset dan terjatuh dengan posisi memeluk ibu guru tersebut. Akibat hal itu, mereka bertiga pun dihukum di depan gerbang sekolah. Saat jam pelajaran berakhir, Jonggil sedang berjalan-jalan di halaman sekolah dan memperhatikan seorang gadis berambut pendek yang menjadi incarannya saat ini. Dengan mudahnya, Jonggil mendekati gadis tersebut dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Sedangkan teman gadis itu memperingatkan bahwa Jonggil adalah pria playboy dan harus berhati-hati agar tidak terbuai rayuan buayanya. Tetapi gadis itu tetap datang menemui Jonggil di sini. Di sebuah kedai, Jonggil dan gadis ini pun makan bersama sambil bercanda ringan. Di sela-sela obrolan mereka, Jonggil pun melancarkan aksinya, yaitu mulai merayu gadis ini. Sedangkan yang dirayu hanya diam karena teringat akan perkataan temannya. Ketika selesai, mereka akan berlanjut menonton ke bioskop. Namun sialnya, ia bertemu dengan orang yang ditakutinya, yaitu Guang Sik, seorang ketua gangster. Dipukulnya Jonggil di sini, hingga memar sedikit. Kemudian, ia pun ditinggalkannya. Namun, Jonggil tidak langsung pulang begitu saja. Ia malah melanjutkan rencananya, yaitu menonton ke bioskop. Ketika keduanya sedang fokus terhadap film yang disajikan, tiba-tiba tangan usilnya Jonggil mulai meraba-raba pundak gadis di sampingnya. Dan entah keberanian dari mana, Jonggil mulai mendekatkan wajahnya ke arah gadis di sampingnya dan menganu gadis itu. Keesokan harinya, di sekolah Jonggil kedatangan murid baru perempuan. Mendengar hal itu, membuat ia semangat dan ingin mencari tahu tentang gadis itu. Dengan berpura-pura, ia berjalan melewati kelas perempuan dan mendapati seorang gadis yang anggun dengan rambut berkepang dua yang terlihat manis. Jonggil pun pergi karena merasa sudah puas melihatnya. Ternyata gerak-gerik Jonggil ini dilihat oleh Yongsuk. Saat pulang sekolah, Jonggil dipanggil oleh Yongsuk di sebuah kafe. Dengan berat hati, ia pun mendatanginya. Firasatnya mulai buruk, karena ia tahu Yongsuk itu ketua gangster perempuan. Ketika Jonggil sudah menemui Yongsuk, ia mengatakan kenapa banyak menggoda para wanita, sedangkan padaku tidak. Jonggil pun hanya bisa diam saja. Dengan membengkokkan garpu, Yongsuk menyuruh Jonggil ke tempat persembunyiannya pada jam 8 malam. Kemudian, ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Jonggil. Malam pun tiba. Yongsuk sudah menunggu di tempat persembunyiannya dengan berpakaian yang sangat feminim. Berbeda sekali dengan gaya pakaiannya sehari-hari yang nampak tomboy. Pintu pun terbuka. Dengan cepat, Yongsuk merapikan riasannya. Dan ketika ia melihat yang datang, ternyata malah temannya Jonggil di sini. Yongsuk pun marah dan meninju lelaki itu hingga berdarah karena sudah berani menyentuh pantatnya Yongsuk. Keesokan harinya, saat di kereta, gangster Guangsik dan gangster sekolahnya Jonggil ingin beradu jotos. Dan mereka pun serentak turun dari kereta untuk siap-siap berkelahi. Dan Jonggil pun ikut turun untuk menyaksikan ini. Namun sayangnya, gengnya Guangsik lah yang menang. Kemudian muncul gengnya Yongsuk di sini. Tapi ia mencari Jonggil dan bukan Guangsik. Yongsuk pun bertanya kepada Jonggil, mengapa ia tidak datang semalam? Jonggil pun menjawab, ia takut jika berurusan dengan Yongsuk karena dia gadisnya Guangsik.
Yongsuk pun menjelaskan kalau dia dan Guangsik tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas aliansi gangster. Guangsik yang melihat Yongsuk sedang berbincang dengan Jonggil pun penasaran. Ia memanggil Jonggil di sini, lalu bertanya perihal ada urusan apa dengan Yongsuk. Ia pun membalas bahwa tidak ada apa-apa di antara dia dan Yongsuk. Guangsik pun mengiyakannya, lalu pergi sambil menonjok perutnya Jonggil di sini. Saat siang hari di sekolah, Jonggil yang sedang duduk di kelas melihat ke arah lapangan, mendapati murid pindahan yang bernama Sohe sedang duduk sendirian. Jonggil pun menyuruh temannya untuk meninggalkan surat dekat tempat duduknya, untuk mengajak Sohe untuk bertemu nanti malam. Ketika malam tiba, Jonggil sedang menunggu kedatangan Sohe. Pintu kedai pun terbuka, namun yang datang bukanlah Sohe, melainkan Yongsuk dengan gaya rambutnya Sohe. Jonggil pun jadi berwajah muram sehingga membuat Yongsuk pergi dari sana. Hari berikutnya, Jonggil menemukan sepatu di atas mejanya. Ia sudah tahu pasti bahwa yang memberinya yaitu Yongsuk. Dan benar saja, ketika ia menemui Yongsuk, ia memang sengaja memberikan sepatu baru itu untuk Jonggil. Dan Jonggil pun menerima hadiahnya karena ia suka sepatunya. Waktu pulang pun sudah tiba. Seperti biasa, ia pulang menggunakan kereta. Ketika Jonggil baru saja akan memakai sepatu yang diberikan Yongsuk, muncullah Guangsik di sini dan langsung mengambil sepatunya. Jonggil pun hanya bisa memasang wajah kesal namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu esok harinya ketika diadakan pelatihan praktik di sawah, ada siswi yang menjerit sangat keras, mengundang perhatian semua orang, yang ternyata itu adalah Sohe. Di kakinya ternyata ada satu lintah yang menempel. Dengan sigap di sini Jonggil datang menolong Sohe dan segera mencabut lintahnya, dan juga kesempatan menghisap darah yang tersisa di kaki Sohe. Dengan begitu, Sohe pun mulai luluh pada Jonggil dan ingin berterima kasih dengan bertemu di sebuah kafe. Dan ia memberi hadiah kecil berupa pisau lipat. Sohe mengatakan kalau benda itu cukup populer di kalangan anak muda. Ketika berjalan santai sambil memakan es krim, Sohe melihat Yongsuk yang sedang bekerja membantu rumah makan ibunya. Sohe berkata kepada Jonggil kalau Yongsuk anak yang malang karena di sekolah salah pergaulan dan menjadi anak yang nakal. Namun, Jonggil membalas perkataan Sohe kalau Yongsuk adalah anak yang baik, sangat bisa dipercaya dan juga solidaritas kepada temannya yang tinggi. Sohe pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban Jonggil di sini. Di sisi lain, Yongsuk menangis karena melihat mereka berdua yang terlihat seperti sedang berkencan. Keesokan harinya di dalam kelas, Yongsuk sedang asik mengobrol dengan gengnya dan salah fokus dengan barang yang jatuh milik Sohe. Lalu ia menghampirinya dan mengambilkan barang yang jatuh itu dan berkata kepadanya kalau Sohe harus mengurangi rokok jika tidak ingin ada penyakit paru-paru. Ternyata barang itu adalah rokok milik Sohe. Yongsuk pun kembali ke tempat duduknya. Namun Sohe malah ingin mengajak Yongsuk untuk mengobrol berdua secara pribadi. Ketika sampai di kamar mandi, Sohe membuka bajunya. Ada apa ini? Ia pun memancing emosi Yongsuk dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Para siswa pun mulai berdatangan. Jonggil yang mendengar kabar itu langsung menghampiri tempat kejadiannya dan memaksa membuka pintu. Ia terkejut melihat Sohe yang sedang ditindih oleh Yongsuk. Jonggil pun langsung menghampiri keduanya dan memisahkannya. Lalu memarahi Yongsuk karena telah berani menelanjangi Sohe. Padahal faktanya Yongsuk bukan yang menelanjanginya, bahkan yang memulai perkelahian ini adalah Sohe. Lalu setelah kejadian tersebut, Sohe dan Yongsuk dipanggil ke ruang kepala sekolah bersama orang tuanya masing-masing. Terjadi keributan kecil antara orang tua Sohe dan orang tuanya Yongsuk. Karena muak dengan keadaan ini, Yongsuk langsung meneriaki percekcokan mereka dan berbicara langsung kepada kepala sekolah bahwa ia akan berhenti bersekolah. Lalu Yongsuk pergi meninggalkan ruangan itu dan bergegas pergi meninggalkan sekolah tersebut. Jonggil yang sedang melihat ke arah luar dari jendela pun sedih melihat kepergiannya. Malam harinya, dua teman Jonggil yang sedang berjalan pulang, mereka melihat ke arah tempat persembunyian. Dan di sana terlihat Yongsuk ada di dalam sana. Lalu mereka berdua pun memberitahu hal itu kepada Jonggil. Jonggil menghampiri Yongsuk yang ada di tempat persembunyiannya dan menanyakan soal kejadian tadi siang.
Yongsuk pun hanya tersenyum dengan santai, kemudian menyuruh Junggil pergi dari sana karena ia ingin segera tidur. Ketika Junggil sudah di jalan menuju pulang, ia kembali untuk memastikan Yongsuk baik-baik saja di sana. Ketika sampai di tempat Yongsuk, ia membenarkan kepalanya karena tidak menggunakan bantal. Namun, Yongsuk terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu. Jarak antara mereka pun semakin dekat, hingga mereka hampir berciuman. Di waktu yang sama, Sohee diberitahu keberadaan Jonggil oleh temannya, sehingga ia pergi ke tempat persembunyiannya. Dan ia pun tersentak kaget melihat mereka berdua dari luar, dan Sohee pun melempari suatu barang ke arah jendela, sehingga mengalihkan perhatian Jonggil di sini. Dan Jonggil yang menyadari adanya Sohee langsung berlari menyusul Sohee, meninggalkan Yongsuk sendirian. Sepertinya Guangsik tahu soal mereka, karena ia datang menemui Yongsuk di sini dan bertanya apa yang sedang dilakukan antara mereka berdua. Tapi Yongsuk malah memanasi dengan berbicara kepada Guangsik bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang membuat emosi Guangsik pun menjadi naik dan meninju tembok di sisi Yongsuk. Besoknya Guangsik mendatangi sekolah Junggil untuk memberi pelajaran dan membawanya ke tempat tersembunyi. Dan di sanalah Junggil dihajar habis-habisan. Yongsuk yang mendapat kabar bahwa Junggil dihajar pun segera mendatangi tempat tersebut. Di sana ia menemukan Junggil yang sudah babak belur dan menyuruhnya untuk kembali pulang biar ia saja yang mengurus Guangsik. Ketika Junggil dalam perjalanan pulang sehabis dihajar, Yongsuk hanya mengikutinya dari arah belakang. Dan tiba-tiba Junggil berbalik menghadap Yongsuk dan bertanya kepada Yongsuk mengapa ia mencintainya. Dan ia mendapati jawaban bahwa cinta itu bisa datang dari mana saja dan tidak bisa dielak. Namun, respon Junggil adalah bahwa ia juga pernah menyukai Yongsuk di sini. Namun ia menyerah karena orang tua mereka. Pada dasarnya, Junggil tidak suka karena ia pernah melihat ayahnya habis mabuk dan diantar pulang oleh ibunya Yongsuk. Yang membuatnya tidak suka karena menganggap ibunya Yongsuk sudah merusak rumah tangga ayahnya. Esok malamnya ketika Sohee sehabis dari toko pembelanjaan, ia sedang berjalan sendirian dan tiba-tiba ia didatangi segerombolan anak gangster. Mereka adalah gengnya Guangsik. Ia berkata bahwa Junggil telah melakukan sesuatu kepada wanitanya. Maka ia pun harus melakukan hal yang sama agar keduanya impas. Dan di sanalah Sohee dianu-anu Guangsik. Beruntungnya ada orang yang melihatnya dan itu ternyata guru sekolahnya. Guangsik dan teman-temannya pun kabur, namun sudah melakukan hal itu. Sohee pun diantarkan pulang sampai ke depan rumahnya. Ketika sampai, ia mendapati Junggil sedang berdiri di depan rumahnya. Tapi Sohee dengan marah menampar Junggil di sini dan berkata, "Kalau kau mencintaiku, kau harus membunuh Guangsik." Dengan segala keberaniannya, ia mencoba mengikuti Guangsik yang berjalan sendirian. Ketika ia sudah hampir menusuk Guangsik, dia tersadar dan malah ketakutan. Lalu Guangsik pun menghajarnya. Ketika malamnya, Guangsik memberitahu ke Yongsuk bahwa dia sudah membalas dendam kepada Junggil dengan mengganggu wanitanya. Respon Yongsuk pun hanya acuh. Lalu Guangsik menanyakan kepada Yongsuk apakah ia rela menurunkan tahtanya jika ia membebaskan Junggil di sini. Dan dengan tenangnya ia menjawab iya asalkan Junggil terbebas. Guangsik pun masih belum puas dengan jawaban itu. Ia pun menanyakan hal lain. Apakah Yongsuk memiliki perasaan padanya? Jawaban Yongsuk sangat dingin dan berkata ia tidak pernah mencintai Guangsik sama sekali. Guangsik tersenyum kecut dan meninggalkan Yongsuk di sini. Kemudian datang gangster perempuan yang mana itu adalah anak buahnya dulu dan siap untuk menghajarnya. Di sisi lain, Junggil datang ke markas Guangsik untuk menghajarnya kembali dan untuk membalaskan dendamnya Sohee. Tetapi Guangsik malah membiarkannya pergi karena ia sudah berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Tetapi Junggil memancing emosinya di sini sehingga ia dihajar hingga babak belur kembali. Sesampainya di rumah, ia menangis, dan ayahnya yang melihat itu pun menghampirinya dan memarahi Junggil. Bukannya keadaan semakin tenang, Junggil malah membahas kelakuan ayahnya yang selingkuh. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa ia harus berbohong kalau dulu ayahnya selingkuh. Padahal kenyataannya ayahnya lah yang diselingkuhi. Junggil yang mendengar hal itu pun langsung terdiam. Ia tidak tahu bahwa selama ini ayahnya masih mengingat ibunya.
Keesokannya di dalam kereta, Jonggil ingin buang air kecil dan mengantri di depan toilet. Namun, ada orang di dalamnya. Setelah keluar, ternyata itu adalah Guangsik. Ia pun refleks menunduk dan siap untuk ditampar, tapi tidak ada tamparan yang mendarat di pipinya. Ia pun mendongak, dan Guangsik berkata ia merasa kasihan terhadap Yongsuk yang rela dipukuli demi orang lemah di hadapannya ini. Sontak Jonggil sadar akan sesuatu, sehingga ia merasa sangat emosi langsung menendang Guangsik dengan kakinya. Dan berlanjut adu jotos. Saat perkelahian itu berlangsung, Guangsik dan Jonggil terlempar dari kereta dan jatuh dari atas jembatan rel yang sedang melaju. Namun untungnya mereka terjatuh ke dalam air, sehingga keduanya pun selamat. Jonggil pun di sini kembali mengambil sepatu pemberian Yongsuk. Masih dalam keadaan yang sangat berantakan, Jonggil pergi ke rumahnya Yongsuk. Tetapi di sana ia tidak menemukan Yongsuk. Dan kata ibunya, ia sudah pergi ke Seoul. Disitulah ia menyesal dan menangis sekeras-kerasnya. Setelah kejadian itu, hari-hari pun ia lalui, sehingga suatu hari Sohei mengajaknya bertemu di sebuah kedai. Tetapi ia tidak ingin menemuinya, dan hanya memesankan makan saja, dan mengembalikan barang hasil pemberian Sohei. Ia bahkan tidak meninggalkan pesan. Oke, lanjut. Dan berkat kerja kerasnya, Jonggil pun lulus dan berhasil menjadi siswa top di daerahnya. Dan begitu cepatnya waktu berlalu. Nampak Jonggil dengan setelan jas putih memasuki kawasan industri, sehingga mengundang banyak perhatian wanita di sana. Ia tetap fokus berjalan mencari sang pujaan hatinya. Setelah menemukan apa yang ia cari, ia pun memberi bunga dan juga melamarnya. Yongsuk merasa kaget sekaligus bahagia akan lamaran dari Jonggil tersebut. Tak selang beberapa lama, mereka pun menikah dan film ini pun berakhir.